Baik, di seksi atau segmen terakhir modul 3A ini, kita akan membahas hubungan antara bulan, bumi, dan matahari, serta bagaimana efeknya terhadap muka air yang kita lihat atau terhadap pasang surut. Gitu ya. Nah, di sini, oke, bergerak ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa bumi mengorbit matahari, dan bulan mengorbit bumi gitu ya. Di sini tentunya buminya ini juga dia itu berotasi ya, tapi yang kita lihat di sini adalah bagian yang kena sinar matahari. Itulah kenapa dia setengah-setengah semua ya. Jadi ini adalah area dari sebuah planet yang kena sinar matahari. Sama juga dengan bulan gitu ya. Karena bulan ini muterin bumi, kadang-kadang dia itu benar-benar nggak dapat sinar matahari. Bukan nggak dapat sih, dapat sinar matahari, tapi dia di arah sebaliknya gitu. Dia tidak bisa terlihat oleh kita yang di bumi gitu. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana posisi bulan terhadap bumi dan matahari ini bisa ada efeknya terhadap pasang surut yang kita observasi di bumi. Nah, sebelumnya kita mengetahui periodisasi evolusi bumi terhadap matahari dulu ya, bahwa secara singkat gitu ya kita memiliki ini mungkin ilmu yang itu ini kenapa salah satu yang kalau saya cocok logiin gitu ya, kenapa ilmu pengetahuan itu sangat berkembang di belahan bumi bagian utara gitu ya. Jadi nggak serta merta kita kan selalu mikirnya oh ini orang barat gitu ke barat-baratan, tapi sebenarnya nggak senantiasa barat, tapi juga area yang berada di utara sebenarnya gitu. Kenapa? Karena mereka memiliki 4 musim sementara kita kan 2 gitu ya. Dan 4 musim yang mereka lihat itu ternyata setelah mereka pelajari itu yang mempengaruhi adalah posisi bumi terhadap matahari gitu. Jadi pada saat musim panas gitu ya kita lihat di belahan bumi utara itu hangat gitu ya. Jadi dia itu dapatkan musim panas gitu ya belahan bumi utara karena dia itu sumbu buminya itu mendekat ke arah matahari gitu. Lalu dia mulai agak dingin ketika sumbunya itu sejajar gitu ya, jadi tidak lebih dekat atau tidak lebih jauh ke matahari. Dan akhirnya saat sumbunya itu menjauh dari matahari, lagi-lagi kita masih ngomongin utara ya, dia dapat musim dingin. Muter semua ini terjadi dalam waktu 1 tahun atau 365,25 hari kira-kira seperti itu. Nah, perputaran bumi terhadap matahari inilah juga yang akan ada efeknya terhadap bagaimana matahari ini bisa dalam tanda petik menyinari bulan gitu ya. Kenapa efek dari matahari menyinari bulan ini kok bisa ngomongin malah ke pasut gitu ya. Nah, kira-kira bentukannya seperti ini. Jadi kalau posisi bumi, bulan dengan matahari itu sejajar gitu ya. Dalam arti di sini ada full moon, waktu itu saya agak salah ternyata ya setelah saya baca lagi gitu ya. Kalau di kelas kan saya kayak ini full moonnya sama new moonnya kayak kebalik karena kan saya ngelihatnya kayak oh ini matahari nyinarin bulan gitu harusnya kan yang kesinar ke sini. Tapi ternyata ini lebih kepada ya tadi sisi dari bulan yang kena sinar matahari dan bisa kita lihat. Jadi saat bumi di sini tentunya kan matahari itu sinarnya kayak gini lah ya. Jadi masih ada gitu, masih kelihatan dan setengah sisi dari bulan itu kena sinar matahari, itulah kenapa kita bisa bilang oh itu full moon gitu ya. Nah, sementara di sini ada new moon gitu ya. Itu kenapa? Karena bulan itu menyinari sisi yang sebelah sini. Sisi yang sebelah sini kita nggak bisa lihat di bumi. Itulah kenapa di situ disebut sebagai bulan baru ya. Bulan di mana bulannya tuh nggak kelihatan. Siklus dari new moon sampai akhirnya new moon lagi itu membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari gitu ya. Itulah yang disebut sebagai kurang lebih 1 bulan gitu ya, 1 bulan. Dan itu tuh kita punya siklusnya. Nah, kalau misalnya siklusnya sedang di seperti ini gitu ya, sedang lurus entah itu full moon atau new moon, jadi antara bulan, matahari dan bumi itu mereka membentuk garis lurus, kita akan mendapatkan 2 jenis pasut di sini ya. Kita ingat bahwa pasut yang disebabkan oleh gaya gravitasi antara matahari dengan bumi itu setengah dari pasut yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bulan dengan bumi gitu ya. Itulah kenapa kalau saya hapus semua di sini pasut bulannya itu tinggi ya, sementara pasut mataharinya itu setengahnya, solar tide sama lunar tide.
Jadi, pada saat mereka itu sejajar, kita memiliki resultan pasut yang sangat besar di sini ya. Itulah yang disebut sebagai spring tide, atau kalau bahasa Indonesianya itu pasang surut purnama. Ya, itu spring tide. Kita bisa lihat kalau misalnya ini terjadi dalam 1 bulan, berarti ini siklusnya terjadi selama 15 hari, jadi dalam 1 bulan kita akan memiliki 2 kali spring tide. Saya bilang ST di sini ya. Sementara kalau dia itu di quarter gitu ya, first quarter sama third quarter di sini ya. Jadi di sini first quarter, lalu full, habis itu third quarter, balik lagi ke new gitu ya. Nah, di sini kan berarti tetap matahari itu punya solar type dan bulan itu punya lunar type gitu. Artinya kedua jenis pasang surut ini saling mengcancel satu sama lain gitulah ya, saling mengurangi kekuatannya gitu. Jadilah kita mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai nip tide atau pasang surut perbani. Kalau bahasa Indonesia itu perbani. Gitu ya. Jadi kita tahu ya spring tide itu kapan, nip tide itu kapan, dan dua-duanya itu terjadi sebanyak 2 kali gitu ya. Ini adalah nip tide. Jadi dalam 1 bulan kita akan punya di sini spring, lalu ada nip, lalu ada spring lagi, lalu ada nip lagi. Ini dari 0 sampai sekitar 29,5 hari. Kebayang ya? Jadi dalam 1 bulan tuh kita akan dapat pasut tinggi, pasut rendah, pasut tinggi lagi, pasut rendah lagi gitu ya. Purnama, perbani, purnama, perbani gitu. Ini masing-masing jaraknya sekitar 7 hari, 7 hari. Ya. Jadi ini adalah cara kalian membaca grafik pasang surut yang kalian kerjakan di tugas gitu ya. Jadi kita lihat di sini tugasnya ya, bahwa kita punya spring tide di sebelah sini ya. Ini, sorry, kita lihat harinya dulu ya. Ini adalah 1 September sampai dengan 15 September ya. Artinya setengah bulan. Kita bisa lihat ya bahwa kita punya spring tide di sini ya, dan spring tide ini kalau misalnya kita gabungin kan bisa ya, dia sebenarnya 1 kali spring tide gitu. Dan kita punya yang namanya nip tide di sebelah sini. Jadi kalau dalam 15 hari kita punya 1 kali periode spring tide dan 1 kali periode nip tide, berarti dalam 1 bulan kita memiliki tadi 2 kali spring tide, 2 kali nip tide. Bahasa Indonesianya spring tide itu adalah pasang surut purnama atau pasut purnama, nip tide itu adalah pasut perbani. Jadi itulah efek dari hubungan antara bulan, bumi, dan matahari terhadap muka air yang kita lihat di bumi. Oh iya, tadi kan ini saya langsung bilang ya, ini spring tide, nip tide segala macam. Tadi saya lupa bilang bahwa lagi-lagi X-nya ini adalah waktu gitu ya. Ini adalah tanggal 1 September. Muka air kamu tuh berapa sih nih ya? Ini water level. Muka air kamu di selatan Jawa gitu ya, ternyata segini gitu, agak-agak di 0 gitu misalnya ya. Sementara kalau misalnya di mana tuh ya, di baratnya Sumatera, apakah itu di Nias gitu mungkin ya kelihatannya? Nah, benar Nias kan. Nah, dia itu yang warna biru gitu. Ini muka airnya. Lalu kalau di Selat Sunda, dia itu yang hijau gitu. Kita bisa lihat bahwa ternyata pasang surut di selatan Jawa itu di Cilacap gitu ya, itu tunggang pasutnya atau range-nya, tidal range-nya itu lebih besar dibanding di Nias maupun di Selat Sunda. Itu adalah rangkuman dari seluruh materi terkait teori pasut equilibrium. Di modul selanjutnya atau modul 3B kita akan membicarakan teori pasut dinamis. Sampai jumpa di submodul selanjutnya.